Maksud dari ucapan Nabi SAW bahwa banyak orang mengabaikan, ya, atau kurang mengagungkan bulan Sya'ban, yaitu maksudnya tidak diagungkan bulan Sya'ban itu dengan puasa. Ya, kalau bulan lain itu terbatas puasa sunnahnya. Tapi kalau bulan Rajab, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu puasa kita menjadi sunnah tidak terbatasi. Sebagaimana hari di bulan lain itu dibatasi hari Senin dan Kamis. Nah, ini yang harus kita pahami nih. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka itu ya, masalah yang sering banyak dipertanyakan oleh umat kita, masyarakat kita ini soal puasa di bulan haram, terutama di bulan Rajab. Misalnya dalam kitab Fathul Jawad disebutkan wa afdalul ashhuri lis-shaumi ba'da Ramadan al-ashhurul hurum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Raya Nurul Barakah, ya insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Dialah Allah yang memperjalankan matahari, bulan berjalan sesuai dengan orbitnya. Sudah menjadi ketetapan dan sunnah dari Allah. Sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang bulan, kita senantiasa berada dalam ketaatan dan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah Allah Ta'ala menetapkan bahwa salah satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia telah menetapkan 12 bulan sejak awal penciptaan alam semesta ini. Penghitungan tahun mengikuti peredaran perjalanan bulan itu ditetapkan dalam satu ayat di surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan, ya, di dalam satu tahun ini ada 12. Itu sudah ditetapkan di dalam kitabullah. Maka ajaran Islam ini memiliki keistimewaan, keunikan yang mengatur ibadah, mengatur perjalanan manusia selama satu tahun ini mengikuti ketetapan dari Allah. Satu-satunya kitab suci yang menentukan sistem penanggalan dan kalender
bagi kehidupan umatnya adalah Islam. Bahwa Islam menetapkan ada 12 bulan di dalam satu tahun itu, dan 12 bulan itu dirinci oleh Nabi kita Muhammad SAW menjadi panduan, menjadi pedoman untuk ibadah bagi seluruh kaum muslimin, dimulai dari bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian masuk kita kepada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, lalu bulan Syawal, setelah itu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah sebagai bulan yang ke-12. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kehadirat Allah yang telah menetapkan jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12. Dan 12 inilah merupakan patokan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menjelaskan ayat tersebut, minha arba'atun hurum. Ayat menegaskan 12 bulan itu dalam satu tahun, 4 diantaranya adalah bulan-bulan yang diharamkan, yaitu bulan yang diistimewakan, yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim wajib untuk tahu ini. Tidak ada uzur, tidak ada alasan, tidak ada dalih untuk kita tidak mengenal dan tidak tahu 4 bulan yang diagungkan dan diistimewakan Allah dalam Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Thalathun mutawaliyat wa wahidun fard. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan 11, bulan 12 penanggalan Hijriah, dan Muharram bulan pertama dalam sistem penanggalan Hijriah. Itu 3 bulan berturut-turut. Kemudian 1 bulan, 1 bulannya nyempil, bainal Jumada wa Sya'ban. 1 bulan tidak berurutan dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, tetapi dia adanya di antara bulan Jumadil Akhir, antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Itulah bulan Rajab, dan kita sekarang sudah berada di bulan Rajab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin kan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah menetapkan 4 bulan yang istimewa ini? Untuk apa? Apa rahasia, apa hikmahnya? Yang pertama, para ulama, para ahli tafsir sepakat menyatakan bahwa minha arba'atun hurum. Itu dikarenakan istimewanya 4 bulan ini kita dilarang oleh Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kita dilarang oleh Allah untuk berperang, untuk menzalimi diri kita sendiri. Jadi bulan Rajab ini, kalau pakai istilah modern, dia adalah bulan gencatan senjata. Nggak boleh ada peperangan, ya. Apalagi peperangan itu dilakukan antara sesama muslim, haram. Qitalul muslim itu haram. Membunuh, memerangi sesama muslim itu hukumnya haram. Apalagi kalau terjadi di bulan 1 di antara 4 bulan yang Muharram atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini semua ulama sepakat. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ya. Harus ada jeda. Kalau orang mengatakan dalam hukum perang internasional, hukum humaniter, itu namanya jeda kemanusiaan. Tapi dalam Islam itu disebutnya sebagai jeda untuk menghormati bulan yang mulia dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bulan itu adalah bulan yang istimewa, dimuliakan oleh Allah,
Untuk apa? Kita perbanyak amal ibadah, amal soleh, karena amal soleh di bulan yang 4 bulan yang ditentukan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di luar bulan Ramadan ya, kita bicara konteksnya di luar bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan yang spesifik, ada aturannya, ada perintah Allah buat kita untuk puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Lalu dijelaskan oleh baginda Rasulullah tentang keutamaan Ramadan, mulai dari hari pertama puasa sampai hari terakhirnya, terutama 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan ada dan dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita bicara tentang 4 bulan di luar bulan Ramadan. Amal soleh dilipat gandakan. Kemudian yang kedua, perbuatan maksiat, perbuatan haram yang dilarang oleh Allah itu juga dilipat gandakan dosanya ya. Kalau amal soleh dilipat gandakan pahalanya ya, maka perbuatan yang sebaliknya, yang dilarang Allah, yang diharamkan oleh Allah, perbuatan-perbuatan maksiat di bulan-bulan hurum Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, itu juga dosanya dilipat gandakan. Itu makna arti 4 bulan ini dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Agar kita menyebut nama Allah lebih banyak, mengagungkan Allah dengan amal soleh lebih tinggi, lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Dan dengan kebesaran bulan ini kita memperbanyak amal soleh, diharapkan kita dapat mengontrol diri dan menjaga diri kita dari segala macam bentuk kemaksiatan ya. Jadi nggak boleh amal soleh meningkat, dosa juga meningkat, nggak boleh. Itu logika yang salah. Logika yang benar, timbangan yang benar, kalau amal solehnya meningkat, mestinya kemaksiatannya tuh turun ya. Itu kan timbangan begitu. Yang namanya timbangan ini neraca nih. Kalau neraca positif dia naik, maka yang negatif ini tuh turun. Nggak ada ceritanya timbangan yang benar, yang positif naik, yang ini juga naik, itu nggak ada ya. Maka mengikuti neraca ilahi, mengikuti neraca mizan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah SAW, kita harus memperbanyak amal-amal soleh tanpa kita batasi jenis amalnya. Apa saja Pak Ustadz amal soleh yang harus kita tingkatkan di 4 bulan yang haram ini? Nabi SAW tidak merincinya. Semua jenis amal soleh, mulai dari yang bentuknya ibadah mahdoh, sholat fardu, ibadah mahdoh, sholat sunnah, ibadah mahdoh, puasa sunnah, ibadah mahdoh, bersedekah, baca Quran, bersolawat, silaturahim ya, berkata-kata yang baik, jujur, bersikap adil, baik kepada orang tua, berbakti sama orang tua, baik kepada tetangga. Itu semua termasuk amal soleh. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Ada yang bertanya, kalau spesifik puasa bulan Rajab bagaimana? Puasa sunnah termasuk di dalamnya, itu bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal soleh. Meskipun tidak kita tentukan yang namanya puasa sunnah, puasa Rajab itu tanggal 1, 2, 3 gitu ya. Enggak. Kapan saja, tanggal berapa saja kita puasa, kita niatkan sunnah, tidak terbatas puasa Senin dan Kamis. Anda mau puasa Selasanya, Anda mau puasa hari Rabunya,
Anda mau puasa bahkan mungkin hari Jumatnya, boleh. Itu termasuk kategori amal soleh. Mau puasa sempatnya hari Sabtu karena libur, nggak kerja misalnya, lagi cuti, atau sempat puasanya hari Ahad, boleh kita niatkan puasa sunnah Rajab. Itu masuk dalam cakupan hadis yang menerangkan tentang keutamaan beramal soleh di 4 bulan yang haram dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya. Kalau bulan lain ya puasa sunnahnya terbatas, hari Senin, hari Kemis. Kalau mau nambah ada puasa Daud, atau puasa 10 Muharram misalnya, ya, Asyura, atau puasa hari Arafah, itu masuk dalam bulan Zulhijjah, itu bulan haram juga, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Arafah, ya, 9 Zulhijjah. Ya, kalau bulan lain itu terbatas puasa sunnahnya. Tapi kalau bulan Rajab, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu puasa kita menjadi sunnah tidak terbatasi. Sebagaimana hari di bulan lain itu dibatasi hari Senin dan Kamis. Nah, ini yang harus kita pahami nih. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka itu ya, masalah yang sering banyak dipertanyakan oleh umat kita, masyarakat kita ini, soal puasa di bulan haram, terutama di bulan Rajab. Misalnya dalam kitab Fathul Jawad disebutkan, wa afdalul ashhuri lis-shaumi ba'da Ramadan al-ashhurul hurum. Bulan yang paling baik, paling afdal untuk berpuasa selain bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang haram atau yang hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Afdaluha, kalau mau dirinci, urutan yang paling utamanya adalah puasanya di bulan apa? Afdaluha al-Muharram. Pertama, levelnya yang paling tinggi itu bulan Muharram, bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Yang kedua, thumma Rajab. Bulan Rajab itu levelnya kedua tertinggi setelah puasa sunnah di bulan Muharram. Thummal Hijjah. Yang ketiga levelnya kita berpuasa sunnah setelah Muharram dan Rajab adalah bulan Zulhijjah. Thummal Qa'dah, kemudian bulan Zulqa'dah, setelah itu thumma Sya'ban, kemudian setelah itu bulan Sya'ban. Nah, jadi Nabi SAW selalu menyertakan bulan Sya'ban untuk kita banyak berpuasa sunnah. Kenapa? Walaupun dia tidak termasuk 4 bulan yang haram, 4 bulan yang istimewa dan agung, juga bukan bulan Ramadan yang wajib kita berpuasa sebulan penuh di dalamnya, tapi karena bulan Sya'ban itu ada di antara Rajab dan Ramadan, dia Sya'ban ada di tengah-tengah, maka Nabi dalam hadisnya menyatakan, dzalika syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Bulan Sya'ban, jangan salah, ente jangan terlena mentang-mentang bulan Rajabnya bulan Muharram, bulan yang diharamkan Allah, atau ada yang mengatakan syahrullah, bulannya Allah, kemudian banyak amal soleh, berpuasa sunnah dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ada bulan Ramadan, bulan kita wajib puasa. Lalu Sya'ban ente tenang-tenang aja, ente biasa-biasa aja. Enggak, kata Nabi, dzalika syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Justru bulan yang sering dilupakan, diabaikan oleh manusia inilah Nabi SAW banyak berpuasa. Ya, insya Allah. Itu dalam kitab Fathul Jawad. Ada di kitab Syafi'iyah misalnya Fathul Mu'in. Afdalus syuhur li shaumi ba'da Ramadan al-ashhurul hurum. Afdaluhal Muharram. Mirip, redaksinya sama itu. Thumma Rajab, thumma Al-Hajjah, thumma Al-Qa'dah, thumma Syahri Sya'ban. Dalam kitab Bushrul Karim juga ada disebutkan, wa yusannu shaumul ashhuril hurum
bal hiya afdalu syuhuri lis-shaumi ba'da Ramadan wa hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab wa afdaluha ba'da Ramadan al-Muharram, dan seterusnya dan seterusnya. Terakhir saya ingin mengutipkan dalam kitab Nailul Autar, faidatun, ada sebuah faidah yang disebutkan oleh pengarang kitab Nailul Autar, Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani ini banyak ulama menilai dia imam yang mustaqil dalam mazhab, ya, dia tidak dikategorikan sebagai imam mazhab satu dari yang 4, tapi dia lebih independen, mustaqil, walaupun ya ada yang menyatakan beliau ini, Imam Syaukani ini asalnya mazhabnya Zaidiyah, tapi Zaidiyah ini yang paling dekat dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Bahkan sudah kita nggak bisa bedakan antara Syiah Zaidiyah dengan ahlu sunnah wal jamaah. Dalam Nailul Autar dikatakan, zahiru qawli fi hadithi Usamah, inna Sya'bana syahrun yaghfulu anhu an-nasu baina Rajab wa Ramadan, annahu yustahabbu saumu Rajab. Jadi Imam Syaukani yang sering dirujuk oleh sebagian kalangan umat Islam yang katakanlah tidak bermazhab atau netral, ya, tidak berintisab kepada salah satu dari 4 mazhab yang mu'tabar dalam Ahlus Sunnah Jamaah. Ini beliau menyatakan bahwasanya bulan Sya'ban itu bulan yang sering diabaikan oleh manusia karena posisinya di antara bulan Rajab dan Ramadan. Apa kata beliau? Yustahabbu shaumu Rajab, sangat dianjurkan untuk puasa bulan Rajab. Jadi puasa bulan Rajab tidak mesti dari tanggal 1, pokoknya bulan Rajab, selama dia masih dalam bulan Rajab itu dianjurkan kita puasa sunnah. Yang bisa mulai dari tanggal 1 boleh, yang nggak bisa mau pilih-pilih hari boleh, mau Senin Kemisnya boleh, mau hari liburnya Sabtu Ahad boleh, silahkan, ya. Yang jelas itu yustahabbu shaumu Rajab. Kenapa? Li'anna zahir, karena dalam pandangan yang zahirnya, yang umumnya, annal murad, bahwasanya yang dimaksud, annahum yaghfuluna an ta'zimi Sya'ban bis-shaum kama yu'azzimuna Ramadan wa Rajaban bihi. Maksud dari ucapan Nabi SAW bahwa banyak orang mengabaikan, ya, atau kurang mengagungkan bulan Sya'ban, yaitu maksudnya tidak diagungkan bulan Sya'ban itu dengan puasa sebagaimana kita mengagungkan bulan Ramadan dengan puasa wajib dan bulan Rajab dengan puasa sunnah. Wala yakhfaka annal khusumat idza lam tantahid lid dalalah ala istihbabi shaumiha. Jadi ketika Nabi mengatakan Sya'ban itu adalah syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas, itu mafhumnya, konteks yang bisa dipahami dari hadis Nabi itu bahwasanya bulan Rajab itu bulan yang banyak disunnahkan oleh Nabi SAW untuk kita berpuasa, sama dengan bulan Ramadan kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Maka itu diambillah satu kesimpulan oleh Imam Asy-Syaukani bahwa kita disunnahkan berpuasa di bulan Rajab. Maka tidak ada kesamaran bagi anda, annal khusumat, ketika ada perselisihan-perselisihan, perbedaan-perbedaan pendapat, idza lam tantahid lid dalalati ala istihbabi shaumiha intahadatil umumat. Jika tidak ada tegak, ya, suatu dalil untuk menyatakan sunnahnya kita berpuasa bulan Rajab, maka intahadatil umumat, maka yang bisa kita tegakkan, yang kita tampilkan adalah dalil-dalil yang umum. Itu apa? Dalil umum, Nabi menyatakan
bahwasanya bulan Rajab itu posisinya hampir sama dengan bulan Ramadan, hanya bedanya puasa Ramadan itu wajib, puasa Rajab itu sunnah. Kemudian dibandingkan dengan Syaban, Nabi mengatakan, ya, kita agak abai, agak kurang mengagungkan bulan Syaban ini dengan berpuasa. Artinya mafhumnya itu dianalogikan atau dibandingkan oleh Rasulullah, sunnahnya puasa Syaban itu dibandingkan dengan sunnahnya puasa Rajab dan wajibnya puasa bulan Ramadan. Walam yarid ma yadullu alal karahah hatta yakuna mukhassisan laha. Sementara itu tidak ada satu dalil pun yang menerangkan makruhnya puasa bulan Rajab sehingga dalil itu bisa mentaksis atau mengkhususkan, mengecualikan keutamaan bulan Rajab itu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, mudah-mudahan jelas ya sampai sini insya Allah soal puasa. Jadi jangan bingung-bingung lagi. Ya, silakan kalau yang ingin berpuasa, niat puasa sunnah di bulan Rajab, boleh mulai di tanggal 1, tanggal berapa aja silahkan. Mau ditambah digabungkan dengan Senin Kamis silahkan. Mau mau puasa sunnahnya Sabtu Ahad boleh, silahkan ya, kapan saja bisa insya Allah. Nah, sekarang yang kedua, apa saja peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita mengingat bulan Rajab, bulan yang istimewa dalam Islam, kita akan mengingat peristiwa yang sangat agung, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah ada perintah kita untuk wajib sholat 5 waktu. Nah, jadi kita sholat 5 waktu ini diwajibkan, itu adanya di mana? Allah turunkan kewajibannya di bulan Rajab. Menurut jumhur, sebagian besar ulama menyatakan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadinya pada malam ke-27 di bulan Rajab, 3 tahun atau 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, tepatnya pada tahun 11 kenabian. Jadi tahun 10 itu tahun kesedihan, meninggalnya Abu Thalib, meninggalnya Khadijah istri Nabi. Kemudian beliau diuji oleh Allah, dilempari, diusir dari Taif ketika beliau berdakwah sampai berdarah-darah. Lalu pulang dari sana setelah tahun kesedihan di bulan Rajab tahun ke-11 11 kenabian, ya, ketika Nabi bersandar di Ka'bah habis sholat Isya, habis beliau berdoa berzikir waktu Isya. Nah, beliau kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, ya, dengan membawa tunggangan berupa binatang yang namanya burak. Burak ini kemudian menjadi tunggangannya Rasulullah yang mengantarkan beliau perjalanan Isra, perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj ini dicatat sebagai peristiwa yang sangat luar biasa, ya, terjadi dalam tempo kurang dari 1 malam. Jadi 1 malam itu kan 12 jam, kira-kira begitu ya, dari waktu maghrib sampai subuh itu kan kurang lebih 12 jam kalau normal, cuacanya stabil kayak di mana, wilayah kita, wilayah Katulistiwa. Ya, mungkin kalau di Mekah sana mungkin bisa jadi jumlah jam malam, waktu malamnya itu lebih sedikit, ya, mungkin ya, tergantung musimnya. Kalau musim dingin itu lebih panjang jam
waktu malamnya. Kalau musim panas, malamnya lebih pendek, karena baru masuk waktu maghrib kurang lebih setengah 8, jam 8 malam. Kita bilangnya malam, tapi di sana bilangnya sore, 8 sore. Ya, itu baru maghrib. Isyanya baru setengah 10. Maka kalau bulan Ramadan di Timur Tengah pas musim panas, nah itu baru selesai tarawihnya. Orang baru mulai tarawih jam 10, bisa selesai jam 11 atau jam 12 malam. Jam 3 udah sahur. Jadi waktunya pendek. Ya. Kalau puasa Ramadan pada musim panas itu rata-rata nggak bisa tidur, nggak tidur karena udah tanggung. Habis tarawih, ya jalan keluar cari makan, dia cari ngopi-ngopi, dia nyisa, orang Arab biasa sisa itu merokoknya kita. Kemudian makan sahur, kemudian habis sholat subuh dia baru tidur. Jam 4 selesai subuh tidur, bangun jam 9 baru berangkat kerja. Nah itu nyantai di sana, ya. Nah jadi kalau seperti itu berarti perjalanan Isra itu kurang dari 1 malam. Kenapa? Karena dari waktu Isya dan Nabi sudah sampai kembali ke Masjidil Haram itu sebelum waktu subuh, kurang lebih 1 jam atau 2 jam sebelum subuh. Itu dalam riwayat-riwayat dicantakan demikian, ya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi Isra Mi'raj ini Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk mengimami sholat para nabi dan rasul yang berkumpul, dikumpulkan oleh Allah, ruhnya dikumpulkan oleh Allah, ya, di malam 27 Rajab itu. Mereka bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Apa itu Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa adalah rumah Allah yang kedua atau masjid yang kedua dibangun di atas muka bumi ini setelah 40 tahun pembangunan pertama Masjidil Haram atau Ka'bah. Inilah yang sekarang menjadi pusaran konflik di dunia Islam, penjajahan Zionis Israel atas bumi Palestina, bumi yang diberkahi oleh Allah, karena di situ ada Baitul Maqdis, ada aknafu Baitul Maqdis. Pusatnya adalah Masjidil Aqsa, yaitu area segi 4 yang luasnya 14,4 hektar atau 144.000 meter persegi. Inilah yang diklaim oleh Yahudi, ya, bahwa mereka akan hancurkan Masjidil Aqsa itu dan akan membangun kembali Haikal Sulaiman, Solomon Temple. Mereka sudah siapkan kemarin sebelum perang Badai Al-Aqsa dimulai tanggal 7 Oktober 2023. Mereka sudah mulai persiapan upacara ritual ala Talmud Yahudi, sudah mendatangkan 10 ekor sapi yang berwarna merah. Semua kulitnya, tubuhnya, bulunya semuanya warna merah. Asli, bukan dicat. Untuk apa? Untuk disembelih, dikorbankan buat ritual orang-orang Yahudi untuk masuk ke pelataran Masjidil Aqsa, dan mereka akan menghancurkan Masjidil Aqsa. Tapi kemudian oleh gerakan perlawanan Palestina yang ada di Gaza ini, mereka membuat sebuah gerakan kilat untuk mendahului upacara ritual Yahudi itu yang dirahasiakan oleh Zionis, ya. Maka terjadilah serangan Badai Al-Aqsa tanggal 7 Oktober untuk menggagalkan rencana Yahudi untuk mencaplok Masjidil Aqsa itu. Maka ingat peristiwa Isra Mi'raj, ingat bulan Rajab, ingat malam 27 Rajab. Kita tidak boleh melupakan status Yerusalem, Al-Quds, status Masjidil Aqsa yang sekarang masih di dalam penjajahan, ya, Zionis Israel. Dan kewajiban kita untuk memerdekakan dan membebaskan Masjidil Aqsa serta Palestina. Kenapa?
Karena Nabi SAW bersabda, "Ituhu fasallu fihi." Hai umat Islam, datanglah kamu ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, dan sholatlah kamu di dalamnya. Ini perintah Nabi. Artinya apa? Datang ke situ untuk menegaskan, datanglah kamu untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa sudah dibebaskan, kamu bisa sholat dengan tenang di situ. Ya, itu makna mafhumnya dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna salatakum fihi, fa inna man shalla fihi kaman shalla alfa salatin. Siapa orang yang sholat 1 rakaat di Masjidil Aqsa, berarti pahalanya sama dengan 1000 sholat di luar Masjidil Aqsa. Bagaimana kalau kami tidak sanggup ya Rasulullah? Tanya seorang sahabat. Maka Rasulullah memerintahkan kita, falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi. Hendaklah setiap muslim, kalau nggak mampu sampai ke tempat itu, atau tidak mampu sholat datang ke situ karena Masjidil Aqsa di bawah penjajahan asing. Dulu waktu Isra Mi'raj, Nabi datang ke situ, Masjidil Aqsa itu dijajah oleh siapa? Romawi. Sekarang kita nggak bisa datang ke situ, dijajah oleh Israel. Sama statusnya. Ya, maka Nabi perintahkan untuk menghadiahkan minyak apa saja, minyak zaitun, minyak penerangan, minyak lampu untuk menerangi lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Jadi itu keutamaan bulan Rajab. Ada peristiwa Isra Mi'raj, ada kewajiban sholat 5 waktu, insya Allah. Yang ketiga ada pertempuran Tabuk. Perang Tabuk ini di zaman Nabi SAW terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Ya. Kenapa Nabi melancarkan perang Tabuk setelah penaklukan kota Mekah? Kok setelah penaklukan Mekah Nabi masih perang ya? Perang menghadapi apa? Kaum musyrikin? Enggak. Kaum musyrikin Mekah, Yahudi Madinah udah tunduk kepada Islam, kepada daulah Islam, kepada Rasulullah. Maka setelah penaklukan Mekah, Nabi mengarahkan perhatian umat Islam untuk merebut Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi. Salah satu perangnya yang dilancarkan oleh Nabi adalah peperangan Tabuk. Tabuk itu sekarang wilayah Saudi, jaraknya dari Madinah ke Tabuk, antara Tabuk dengan negeri Syam atau Yordania itu jaraknya kurang lebih 770 km gitu. Jadi Nabi kirim pasukan, dipimpin langsung oleh Nabi SAW, 770 kilo jalan di tengah musim panas Nabi SAW itu. Untuk apa? Untuk membalas atau menyerang pasukan Romawi Timur yang berkomplot dengan suku-suku Arab Badui untuk menyerang Madinah. Sebelum mereka menyerang Madinah, Nabi berinisiatif ya pergi perang ke medan Tabuk gitu. Karena Nabi SAW sebelumnya sudah mengatakan setelah perang Ahzab, al-ana naghzuhum wala yaghzunana. Kita setelah perang Ahzab ini yang akan berinisiatif menentukan kapan waktunya perang, memerangi orang-orang yang memerangi Islam, dan mereka tidak akan bisa memerangi kami, mengancam kami di Madinah. Maka itu namanya Harbul Istibaqiyah, perang yang namanya preemptive war. Nah, Amerika itu kan begitu, preemptive war. Itu sudah dicontohkan oleh sunnah atau sirah Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum Romawi menyerang Madinah, Nabi serang dulu mereka di perbatasan antara Jazirah Arabia dengan negeri Syam, itu namanya Tabuk. Itu tahun 9 Hijriah. Untuk apa? Jauh-jauh Nabi pergi ke sana untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan Romawi. Ini banyak orang kagak tahu. Ya, ada 3 perang. Nabi mengirimkan 1 perang Mu'tah. Ada 3 orang sahabat besar yang syahid, gugur sebagai komandan perang itu. Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harisah,
kemudian satu lagi Allahumma shalli ala Muhammad, Abdullah bin Rawah, Zaid bin Tharisah, dan Ja'far bin Abi Thalib. Ini wafat 3 komandan perang ini. Ya, untuk apa perang Mu'tah? Untuk menyerang Romawi juga yang menjajah Baitul Maqdis. Ya, itu tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-9 perang Tabuk untuk menyerang Romawi. Tahun ke-10 Hijriah sebelum Nabi wafat, beliau juga mengirim ekspedisi pasukan Usamah bin Zaid menuju negeri Syam untuk membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi. Jadi kalau ada orang Islam nggak peduli kepada Masjidil Aqsa, tidak ada niat dia untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan apapun itu, penjajahan siapapun itu, sekarang Zionis Israel yang menjajah, maka berarti dia bukan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan banyak ngomong, ya, berjihadlah dengan sunnah, tapi kagak mau dia berjihad untuk membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Zionis, maka dia tidak akan diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, kaitannya dengan ini semua adalah pembebasan Masjidil Aqsa dan Yerusalem dari penjajahan tentara salib di abad pertengahan. Itu juga terjadi tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah, yang bertepatan pada bulan Oktober tahun 1187, ketika umat Islam dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan pasukan salib dan membebaskan Masjidil Aqsa, bertepatan tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah. Setelah 88 tahun, wilayah Masjidil Aqsa, Yerusalem, Al-Quds itu dijajah oleh tentara salib. Ini sejarah besar dalam Islam yang harus kita ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.